Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robelanati dari kelompok 2, di mana di sini saya selaku moderator untuk kelompok 1 akan membimbing jalannya diskusi. Baiklah, langsung saja penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 1 mengenai asumsi-asumsi dasar tentang manusia, yang mana anggota kelompok 1 beranggotakan Ar-Rafi, Dwiyana Putri, dan Rafidah. Baiklah, pertama ada asumsi manusia menurut ilmu pengetahuan, manusia sebagai objek studi. Sejumlah kritik menurut postmodernisme dalam usaha memahami manusia, ilmu-ilmu kemanusiaan memandang manusia sebagai alat yang bisa diatur semaunya. Terdapat juga kritik postmodernisme terhadap ilmu sosial mengenai konsep manusia, di mana menurut postmodernisme, di mata ilmu-ilmu sosial kemanusiaan, manusia dipandang bias dan karenanya perlakuan terhadap manusia pun bias dan salah kaprah. Manusia dipandang sebagai objek. Sedang dalam disiplin ilmu pengetahuan modern, manusia adalah konsep netral, di mana setiap ilmu sosial kemanusiaannya selalu berdasarkan pada konsep manusia, seperti kajian psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Dalam psikologi pun, setiap aliran, teori, dan sistem psikologi pasti berakar pada pandangan filsafat tentang manusia. Paradigma menurut psikologi barat. Psikologi barat memandang manusia sebagai makhluk fisik duniawi semata, yaitu sebagai hasil evolusi kehidupan. Selain itu, psikologi barat memandang manusia hanya sebagai produk budaya dan pengaruh eksternal, hubungan sebab akibat. Paradigma psikologi barat berasal dari cara pandang yang terhadap struktur manusia. Barat memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang dikendalikan oleh libido seks yang cenderung pesimistis. Manusia adalah makhluk kosong yang dipengaruhi oleh lingkungan. Manusia adalah makhluk otonom dengan unikannya dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Paradigma psikologi Islam. Menurut Friedrich Robert, paradigma adalah suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalannya. Dengan demikian, paradigma psikologi secara umum adalah perilaku manusia dan faktor-faktor yang memicu perilaku tersebut. Di dalam Islam, manusia diciptakan dengan fungsi yang tidak hanya terbatas untuk menatap kehidupan manusia, ia juga memiliki tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fungsi sebagai khalifahnya. Dengan demikian, yang menjadi pokok persoalan psikologi dalam pandangan Islam adalah keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, bersama Tuhan dan alam raya. Paradigma psikologi dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari cara manusia mengkaji psikologi itu sendiri. Dari perspektif Islam, manusia dianugerahi 3 alat dalam mencari ilmu pengetahuan, yaitu panca indera, akal, dan hati. 3 alat ini memiliki metode sendiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Panca indera menghaluskan penggunaan alat-alat indera untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan metode observasi, penelitian dan eksperimen empiris, dan bergantung pada pengalaman aktual yang tujuannya adalah menemukan pengetahuan di balik fenomena alam. Reaksi itu semakin memuncak setelah munculnya banyak benturan-benturan akibat psikologi barat yang antroposentris dan netral etik dijadikan sebagai pisau analisis dalam memahami fenomena psikologis masyarakat Islam yang teosentris dan syarat etik. Paradigma psikologi Islam harus dihubungkan dengan pemikiran filosofis dalam Islam. Setidaknya ada 2 kelompok yang berbeda berkaitan dengan kerangka dasar paradigma psikologi Islam ini. Kelompok pertama adalah kelompok yang menghendaki keterbukaan terhadap pandangan hidup dan kehidupan non-Muslim. Kelompok ini berusaha mengadopsi konsep psikologi non-Islam dan menggabungkannya ke dalam pemikiran psikologi Islam. Kelompok kedua adalah kelompok yang berusaha mengangkat pesan besar ilahi ke dalam pemikiran psikologi, baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun penafsiran ulama terhadap kedua sumber tersebut. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.